itulah proses akad nikah dan resepsi pernikahan Abuna Adam dan Ummuna Hawa yang disaksikan para malaikat dan penduduk surga, dan langsung dinikahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai wali nikahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada malaikat-malaikatnya bahwa dirinya akan menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Namun, malaikat-malaikatnya terkesan ragu dan mempertanyakan maksud Allah untuk menciptakan manusia itu. Pasalnya, sebelumnya telah ada makhluk yang diciptakan Allah dan ditempatkan di bumi, namun mereka berbuat kerusakan. Percakapan antara Allah dan malaikat-malaikatnya itu terekam dalam surat Al-Baqarah ayat 30. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang-orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan menyucikan engkau. Allah berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Selain ayat tadi, masih banyak lagi ayat-ayat Al-Quran yang menceritakan tentang kisah penciptaan Nabi Adam AS. Dalam Al-Quran, nama Nabi Adam disebut sebanyak 25 kali, dan kisahnya antara lain didapatkan dalam surat Al-Baqarah ayat 30-39, surat Al-A'raf ayat 11-25, surat Al-Hijr ayat 26-38, Al-Isra ayat 61-65, surat Toha ayat 115-127, dan surat Shad ayat 71-78. Secara umum disebutkan, Nabi Adam adalah salah satu makhluk Allah. Awalnya, ia dan Hawa tinggal bersama untuk menjalani kehidupan di surga. Namun kemudian Allah menurunkannya ke bumi untuk menjadikan khalifah di bumi. Bersama istri dan keturunannya, Adam menjadi penghuni dan pengelola bumi. Kisah diturunkannya Adam ke bumi diawali saat Adam dan Hawa memakan buah kuldi di surga. Allah melarang keduanya untuk memakan buah kuldi, dan kami berfirman, hai Adam, diamlah oleh kamu dan istrimu di surga ini, dan makanlah makanan-makanannya yang banyak lagi, baik di mana saja yang kamu sukai, dan janganlah kamu dekati pohon ini atau kuldi, yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim. Quran Surat Al-Baqarah ayat 35. Hai Adam, diamlah engkau bersama istrimu di dalam surga, dan makanlah serta nikmatilah apa saja yang kamu berdua ingini, dan janganlah kamu berdua mendekati pohon ini, karena apabila mendekatinya, kamu berdua akan menjadi zalim. Quran Surat Al-A'raf ayat 19. Dalam ayat ke-35 surat Al-Baqarah dan surat Al-A'raf ayat 19 tersebut, secara jelas Allah menyebutkan agar Adam dan istrinya tinggal di surga. Ada istri, tentu ada suami, dan suami istri itu disahkan melalui sebuah akad nikah atau pernikahan. Dan bagaimanakah proses pernikahan kedua nenek moyang manusia itu? Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, Allah menciptakan Nabi Adam pada hari Jumat. Allah menempatkan Nabi Adam ke surga pada hari Jumat. Allah mengeluarkan Nabi Adam dari surga juga pada hari Jumat. Allah menerima taubat Nabi Adam pada hari Jumat. Maka tak ada yang menghalangi doa seorang muslim kepada Allah pada hari Jumat, kecuali Allah mengabulkan doanya. Adapun kisah pernikahan Nabi Adam alaihissalam dengan Siti Hawa sebagaimana diceritakan dalam kitab As-Sabiyatu fi Mawadil Biriyat karya Abi Nasr Muhammad bin Abdurrahman Al-Hamdazani adalah sebagai berikut. Ketika Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam, maka Adam melihat ke langit, dan di bumi tidak ada seorang pun yang sejenis dengannya. Keadaan ini membuat hatinya gelisah karena tiadanya teman yang sejenis dengan dirinya. Dan pada suatu hari, tatkala Nabi Adam alaihissalam sedang duduk, tiba-tiba datang rasa kantuk yang begitu dahsyat. Tak lama kemudian, Adam tertidur. Di saat itulah, di antara tidur dan bangun, Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk mengeluarkan tulang rusuk dari pinggang kiri Nabi Adam. Karena tertidur nyenyak dan atas kehendak iradat Allah, Adam tak merasa sakit sedikit pun saat tulang rusuknya dicabut. Dari tulang rusuk Nabi Adam itulah Allah menciptakan seorang perempuan yang bernama Hawa. Allah menciptakan keindahan, keanggunan, kecantikan, dan keelokan pada diri Hawa. Selain itu,
Allah juga meletakkan sifat kebersihan dan kesopanan pada diri Hawa, sedangkan sifat kerinduan, kecintaan, kesenangan, dan kasih sayang diletakkan Allah di hati Nabi Adam, sehingga Hawa adalah makhluk Allah yang paling cantik di langit dan di bumi, sedangkan Nabi Adam adalah makhluk Allah yang sangat merindukan di langit dan di bumi. Kemudian Allah memberikan pakaian pada Hawa dengan 70 perhiasan dari aneka macam perhiasan surga, memberinya mahkota dan mendudukannya di atas kursi yang terbuat dari emas. Maka tatkala Adam terbangun dari tidurnya, Allah memperlihatkan Hawa kepadanya. Dan Nabi Adam bertanya kepadanya, "Siapa engkau ini? Dan untuk siapa engkau diciptakan?" Hawa menjawab, "Aku diciptakan untuk dirimu." Nabi Adam berkata, "Kalau begitu, kemarilah engkau." Kata Hawa, "Engkau sajalah yang kemari." Akhirnya Nabi Adam berdiri menuju ke tempat Hawa. Dari kejadian di atas, akhirnya berlakulah adat kebiasaan dengan perginya seorang laki-laki menuju ke tempat seorang wanita. Setelah Nabi Adam dekat dengan Hawa dan hendak memegang tubuhnya, tiba-tiba Nabi Adam mendengar seruan, "Wahai Adam, tahanlah dulu. Sesungguhnya pergaulanmu dengan Hawa masih belum halal, kecuali dengan sedekah dan pernikahan." Kemudian Allah memerintahkan untuk menghias surga serta mempercantik Hawa, termasuk beraneka hidangan surga juga disiapkan. Selanjutnya Allah memerintahkan malaikat yang ada di langit untuk berkumpul di bawah pohon tuba. Setelah semuanya berkumpul, mereka pun memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan disaksikan oleh para malaikat-malaikatnya. Lalu Allah menikahkan Hawa dengan Adam. Allah berfirman, "Segala puji itu memujaku, kebesaran itu kainku, keagungan itu selendangku, dan makhluk seluruhnya adalah hambaku. Aku menyaksikan malaikatku yang menempati langitku. Aku nikahkan Hawa dengan Adam dengan keindahan ciptaanku atas suatu mas kawin membaca tasbih dan tahlil kepadaku." Kemudian para gilman atau pelayan surga dan malaikat menaburkan intan permata dan yakut. Setelah itu para malaikat menyerahkan Hawa kepada Adam. Maka Hawa minta mas kawin kepada Adam. Selanjutnya Nabi Adam bertanya kepada Allah, "Wahai Tuanku, apa yang harus aku berikan pada Hawa sebagai mas kawin? Apakah itu berupa emas atau perak atau jauhar atau mutiara?" Allah menjawab, "Bukan itu mas kawinnya." Nabi Adam bertanya lagi, "Wahai Tuanku, apakah aku harus berpuasa, melakukan sholat, dan membaca tasbih kepadamu?" Allah berfirman, "Mas kawin untuk Hawa adalah engkau membaca sholawat 10 kali kepada nabiku dan pilihanku, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang menjadi junjungan para utusan dan menjadi penutup para nabi." Allah berfirman kepada Nabi Adam, "Bacalah sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga aku menghalalkan Hawa kepadamu." Allah berfirman pada umat Muhammad SAW, "Bacalah sholawat pada Muhammad dan bacalah salam kepadanya, sehingga aku mengharamkan neraka buat kalian, dan ucapkanlah salam untuk Muhammad, sehingga aku menghalalkan surga buat kalian." As-Sabiyatu fi Mawadi Biriyat, halaman 110 sampai 112. Ibnu Jauzi meriwayatkan dalam kitab Salwatul Azan bahwa sesungguhnya Adam ketika ingin mendekat kepada Hawa, lantas ia minta kepada Adam agar diberi mas kawin. Adam bertanya kepada Tuhannya, "Wahai Tuhanku, mas kawin apa yang pantas aku berikan kepadanya?" Allah berfirman, "Bacalah sholawat pada kekasihku yang terpilih, yaitu Nabi Muhammad SAW sebanyak 20 kali." Lalu Nabi Adam pun melakukannya. Irsyadul Ibad, halaman 61. Berdasarkan keterangan di atas, bahwa sholat itu bisa dijadikan mas kawin atau mahar, sebagaimana diperbolehkannya memberikan mas kawin dengan bacaan surat Al-Quran. Setelah proses pernikahan itu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai Adam, diamlah engkau bersama istrimu di dalam surga, dan makanlah serta nikmatilah apa saja yang kamu berdua ingini, dan janganlah kamu berdua mendekati pohon ini, karena apabila mendekatinya, kamu berdua akan menjadi zolim." Quran Surat Al-A'raf ayat 19. Dengan pernikahan ini, Nabi Adam alaihissalam tidak lagi merasa kesepian di dalam surga. Inilah pernikahan dan percintaan pertama dalam sejarah umat manusia yang berlangsung di dalam surga dengan mahar berupa sholawat atas Nabi Muhammad SAW. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebuah pernikahan agung yang dihadiri oleh para bidadari, jin, dan disaksikan oleh para malaikat. Apakah Nabi Adam melihat langsung zatnya Allah? Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang maha sempurna, tidak bisa dilihat namun bisa melihat segala sesuatu.
kepastian tentang tidak mungkin dilihatnya Allah oleh manusia bisa kita dapatkan di dalam banyak dalil. Di antaranya, dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang dia dapat melihat segala yang kelihatan, dan dialah yang maha halus lagi maha mengetahui. Quran Surat Al-An'am ayat 103. Jadi mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bisa dilihat adalah hal yang menyalahi Al-Quran Al-Karim sendiri. Selain ayat ini, ayat lain pun akan mengatakan kemustahilan seseorang bisa melihat zat Allah. Misalnya di dalam surat Al-Ikhlas, Allah menegaskan bahwa dirinya tidak bisa disetarakan dengan sesuatu dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Quran Surat Al-Ikhlas ayat 4. Di dalam Al-Quran juga diceritakan tentang keinginan manusia untuk melihat wujud asli Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sudah dipastikan bahwa selama di dunia ini, manusia tidak akan pernah mampu untuk melihatnya. Bahkan sampai tidak mau menyembah Allah kalau tidak melihat dulu. Sikap rendah seperti ini hanya datang dari bangsa yang kurang memiliki kecerdasan teologis, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala murka kepada mereka. Dan ketika kamu berkata, "Hai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan terang. Karena itu, kamu disambar halilintar, sedang kamu menyaksikannya." Quran Surat Al-Baqarah ayat 55. Bahkan meski dengan maksud baik-baik dari hambanya seperti Nabi Musa alaihissalam, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun tidak akan pernah dilihat dengan mata telanjang. Hal demikian pernah terjadi dalam diri Nabi yang dijuluki Kalamullah ini. Dan tatkala Musa datang untuk pada waktu yang telah kami tentukan dan Allah telah berfirman kepadanya, berkatalah Musa, "Ya Tuhanku, nampakkanlah kepada aku agar aku dapat melihat kepada engkau." Allah berfirman, "Kamu sekali-kali tidak sanggup melihatku, tapi lihatlah ke bukit itu, maka jika ia tetap di tempatnya, niscaya kamu dapat melihatku." Tatkala Tuhannya menampakkan diri kepada gunung itu, dijadikannya gunung itu hancur luluh dan Musa pun jatuh pingsan. Maka setelah Musa sadar kembali, dia berkata, "Maha suci engkau, aku bertobat kepada engkau, dan aku orang yang pertama-tama beriman." Quran Surat Al-A'raf ayat 143. Jangankan manusia yang lemah, bahkan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menampakkan diri kepada gunung sekalipun, maka hancurlah gunung itu. Sebab zat Allah memang betul-betul mustahil dilihat oleh makhluknya. Meski Nabi Musa alaihissalam adalah orang yang termasuk paling sering menerima mukjizat darinya, tapi khusus untuk bisa melihat Allah, fasilitas itu tidak ada. Apalagi makhluk lainnya yang notabene lebih rendah derajatnya dari beliau. Kalaupun ada keterangan tentang zat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa dilihat, maka hal itu hanya dalam dalil-dalil yang tegas dan jumlah sedikit sekali. Di antaranya adalah keadaan orang-orang beriman di surga nanti, di mana secara nalar mereka sudah bukan lagi manusia biasa yang fana sebagaimana ketika masih hidup di dunia sekarang ini, melainkan mereka telah menjelma menjadi makhluk penghuni surga. Dan tentu hukum-hukum fisika yang berlaku di dalam surga itu sama sekali berbeda dengan yang ada di dunia ini. Adapun yang ada di surga nanti memang semata-mata belum pernah dilihat mata manusia, belum pernah didengar telinga manusia, dan belum pernah terlintas di benak seorang manusia. Dan salah satu bentuk kenikmatan paling tinggi di surga, dan satu-satunya kenikmatan yang tidak akan pernah didapat di dunia manapun, adalah kemampuan bisa menikmati wajah Allah. Informasi tersebut oleh jumhur ulama disebutkan berdasarkan dalil-dalil yang ada di dalam Al-Quran sendiri. Paling tidak ada 3 ayat yang menjelaskan hal itu, yaitu bagi orang-orang yang berbuat baik ada pahala yang terbaik, yaitu surga dan tambahannya, dan muka mereka tidak ditutupi debu hitam dan tidak pula kehinaan. Mereka itulah penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Quran Surat Yunus ayat 26. Para ulama dan mufassirin sepakat bahwa makna ziyada atau tambahan maksudnya adalah melihat Allah dengan mata kepala. Sesungguhnya orang yang berbakti itu benar-benar berada dalam kenikmatan yang besar atau surga. Mereka duduk di atas dipan-dipan sambil memandang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran Surat Al-Mutaffifin ayat 22-23. Wajah-wajah orang-orang mukmin pada hari itu berseri-seri, kepada Tuhannya lah mereka melihat. Quran Surat Al-Qiyamah ayat 22-23. Ini adalah bagian dari paham akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang telah disepakati oleh jumhur ulama kebenarannya. Sedangkan
melihat Allah di luar yang disebutkan di atas, seperti Nabi Adam ketika di surga, atau malaikat ketika bercakap-cakap dengan Allah, atau iblis yang membangkang bahkan Nabi Muhammad SAW ketika Miraj, apakah melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala atau tidak? Kami belum lagi menemukan landasan dalil yang syar'i, yang kuat dan disepakati oleh jumhur ulama. Dan selama belum ada keterangan yang kuat berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, kita tidak boleh mengambil kesimpulan yang menyalahi kesimpulan dalil yang sudah tegas, yang menyatakan kemustahilan Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa dilihat. Apakah Nabi Adam dulu menikah sah dengan Siti Hawa dan siapa walinya? Pernikahan itu disyariatkan sejak Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia pertama kali, yaitu Abuna Adam dan Ummuna Hawa. Jika tidak benar bahwa pelacuran itu sama tuanya dengan umur manusia, kita bukan turunan pelacur tetapi keturunan manusia yang mulia melalui proses pernikahan yang sah. Maka dari itu, kalau seorang muslim mau berhubungan dengan lawan jenis harus melalui proses pernikahan yang sah, dan berzina dilarang karena diantaranya akan berakibat rusaknya tatanan nasab keturunan. Tentang pernikahan Adam dan Hawa, Syekh Abu Nasr Muhammad bin Abdurrahman Al-Hamadazani menjelaskan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Alhamdulillah itu pujiku, keagungan itulah kainku, kesombongan itulah selendangku, dan makhluk semua itu adalah hamba-hambaku. Aku bersaksikan kepada malaikatku dan penduduk langitku bahwa aku telah nikahkan Hawa dengan Adam, makhluk ciptaanku yang baru. Itulah proses akad nikah dan resepsi pernikahan Abuna Adam dan Ummuna Hawa yang disaksikan para malaikat dan penduduk surga, dan langsung dinikahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai wali nikahnya. Peristiwa ini dikisahkan oleh para ulama salaf, tetapi harus ingat, jangan sampai menyamakan Allah dengan hambanya. Laitsa kamislihi syai'un wa huwa al-sami al-bashir. Semua itu terjadi sesuai dengan sifat dan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hukum nikah dalam Islam. Menikah merupakan sunnah Nabi yang sangat dianjurkan dilaksanakan tiap muslim. Lantas, apa hukum nikah dalam Islam? Selain salah satu sunnah Nabi SAW, menikah merupakan fitrah manusia untuk menyalurkan kasih sayang terhadap sesama. Tidak hanya sekedar melampiaskan nafsu biologis, menikah juga salah satu upaya penjaga keturunan. Hal penting lainnya dari menikah, yakni menjaga diri agar tidak jatuh dari perbuatan yang diharamkan agama, seperti terjerumus dalam perbuatan zina, homoseksual, dan lain sebagainya. Karena itu, muslim yang sudah mampu baik fisik dan ekonomi hendaklah segera menikah. Dalil anjuran menikah ini disebutkan dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 33. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan kawinkanlah orang-orang yang sendiri di antara kalian dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba-hamba sahaya kalian yang laki-laki dan hamba-hamba sahaya kalian yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui. Quran Surat An-Nur ayat 32. Mufassir Ibnu Katsir menerangkan, ayat tersebut merupakan perintah untuk kawin. Segolongan ulama berpendapat bahwa setiap orang yang mampu kawin diwajibkan melakukannya. Mereka berpegang kepada makna lahiriah hadis Nabi SAW yang berbunyi, Rasulullah bersabda, wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang telah mampu, maka hendaklah ia menikah, dan siapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu menjadi benteng baginya. Hukum nikah dalam Islam, meski nikah merupakan anjuran agama, namun ternyata hukum nikah dalam Islam ini bisa berubah bergantung pada kondisi seseorang. Ustadz Firman Arifandi dalam bukunya berjudul Serial Hadis Nikah 1, Anjuran Menikah dan Mencari Pasangan, hukum nikah pada kondisi tertentu bisa menjadi wajib, sunnah, mubah, makruh, bahkan haram. Berikut adalah 5 hukum nikah dalam Islam. Yang pertama, wajib. Hukum nikah dalam Islam bisa menjadi wajib bagi seorang ketika sudah muncul kuat hasratnya untuk menikah dan sulit baginya menghindari zina, serta bagi mereka yang secara finansial sudah berkemampuan. Yang kedua, sunnah. Nikah bisa menjadi sunnah saja bagi seorang bila sudah mampu secara finansial maupun fisiknya, namun mampu menahan diri dari perbuatan zina. Yang ketiga, mubah. Hukum nikah juga bisa menjadi mubah ketika tidak ada hal yang menuntut seseorang untuk menikah dari segi finansial, biologis,
dan usia serta terhindar dari kemungkinan terjadinya kezaliman. Yang keempat, makruh. Bagi orang yang tidak memiliki penghasilan sama sekali dan tidak sempurna kemampuannya untuk berhubungan seksual, hukumnya makruh bila menikah. Yang kelima, haram. Hukum nikah dalam Islam bisa menjadi haram dengan beberapa pertimbangan, di antaranya jika seseorang tidak mampu secara finansial dan sangat besar kemungkinannya tidak bisa menafkahi keluarganya kelak. Tidak adanya kemampuan seksual juga menjadi faktor diharamkannya pernikahan. Pernikahan juga bisa menjadi haram jika syarat sah dan kewajiban tidak terpenuhi, bahkan dilanggar. Indikasi adanya kekerasan dalam rumah tangga juga bisa menyebabkan pernikahan menjadi haram. Dari penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa menikah sangat dianjurkan dan merupakan sunnah Nabi. Namun demikian, hukum nikah dalam Islam ini bisa berubah bergantung pada kondisi seseorang. Bagi mereka yang sudah mampu, baik secara finansial dan lahir batin siap menikah, maka wajib baginya untuk segera menikah. Sebab ada banyak keutamaan menikah, di antaranya mengikuti sunnah Nabi, menyalurkan syahwat dan kasih sayang secara sah dan halal, akan ditolong Allah dan dijamin rezekinya, serta dianggap telah menyempurnakan separuh imannya. Pernikahan sedara dalam perspektif hukum Islam. 14 abad yang lalu, Al-Quran sudah mewanti-wanti dan melarang keras hubungan seksual antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang sedara. Al-Quran sangat ketat dan jelas merinci siapa saja yang tidak boleh dinikahi. Orang-orang yang tidak boleh dinikahi setidaknya disebabkan oleh beberapa sebab. Sebab yang bersifat abadi atau selamanya, al-muharramat, al-muabadah, dan sebab yang bersifat sementara, al-muharramat, al-muaqqatah. Kategori yang termasuk bersifat abadi atau selamanya tidak boleh dinikahi adalah diharamkan karenanya adanya hubungan kekeluargaan atau nasab. Hal ini dijelaskan dalam Quran Surat Al-Nisa ayat 23. Diharamkan atas kamu mengawini ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan. Alasan atau ilah pengharaman ini tidak diketahui secara pasti, namun di antara ulama ada yang mencoba mengkajinya lebih jauh, sehingga ada yang berpendapat bahwa pelarangan menikahi seorang wanita karena sebab kekeluargaan dilatar belakangi oleh dampak yang dapat ditimbulkan dari hubungan tersebut, yaitu dapat melahirkan anak cucu yang lemah jasmani dan rohani. Itulah sebabnya Umar ibnu Al-Khattab mengingatkan untuk menikahi wanita asing yang bukan keluarga agar anak yang lahir dari hubungan tersebut tidak kurus dan lemah. Ada juga yang berpandangan bahwa setiap orang yang diharuskan menjaga hubungan kekerabatan agar tidak menimbulkan perselisihan atau perceraian, sebagaimana yang dapat terjadi antara suami istri. Di sisi lain, ketujuh golongan yang disebutkan itu kesemuanya harus dilindungi dari rasa birahi. Sebagian ulama yang berpandangan larangan pernikahan antara kerabat sebagai upaya Al-Quran memperluas hubungan antara keluarga lain dalam rangka mengukuhkan satu masyarakat. Pernikahan yang tidak boleh dilakukan dalam hukum positif di Indonesia tercantum pada UU nomor 1 tahun 1974 pasal 8, yaitu berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas, berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu antara saudara, antara seseorang dengan saudara tua, dan antara seseorang dengan saudara neneknya. Sedangkan perkawinan-perkawinan yang dilarang dalam KHI tercantum pada pasal 39. Dengan demikian, baik secara hukum agama maupun secara hukum negara, pernikahan sedara atau insya tabo di tanah air kita tercinta sama sekali tidak memberikan ruang. Oleh karena itu, peran masyarakat dalam hal ini, orang tua, pendidik, tokoh agama, dan semua elemen-elemen masyarakat bertanggung jawab atas dekadensi moral yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Melia Kristia, psikologi dan juga staf pengajar bidang studi psikologi klinis Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, mengemukakan bahwa salah satu penyebab pemicu insek perilaku sehari-hari di sebuah keluarga seperti melihat anggota keluarganya yang telanjang, mandi, dan tidur bersama, serta tidak ada pemahaman mana yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Oleh karena itu, Rasulullah sudah mengingatkan kepada para orang tua agar memisahkan tempat tidur
antara anak laki-laki dan anak perempuan ketika sudah berumur 7 tahun, sehingga tidak dibolehkan antara anak laki-laki dan anak perempuan berkumpul di satu tempat tidur. Bahaya perkawinan sedara secara medis. Islam jelas melarang perkawinan sedara. Pernikahan sedara haram, jadi harus dibatalkan, kata Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia atau MUI, yaitu Kiai Haji Yunahar Ilyas. Pernikahan sedara diharamkan karena membawa banyak mudarat. Dari sisi medis juga bahaya. Psikolog Endang Widiorini mengatakan pernikahan sedara berpotensi melahirkan anak cacat. Ada kemungkinan melahirkan anak cacat, probabilitas hingga 40%, katanya beberapa waktu yang lalu. Kecacatan bisa mempengaruhi beberapa aspek perkembangan, bisa inteligensi rendah, fisik, atau psikologis lainnya, ujar Endang. Dilansir dari Psikologi Today, psikologi Jonathan Haidt menilai pada umumnya hubungan sedara berdampak buruk bagi populasi atau keturunan dari hasil perkawinan tersebut. Keturunan dari perkawinan sedara berpeluang sangat tinggi untuk lahir dengan cacat bawaan serius. Incest dianggap sebagai masalah kemanusiaan karena praktek ini membuka kesempatan yang lebih besar bagi keturunannya untuk menerima alel resesif, merusak dinyatakan secara fenotip. Singkatnya, seorang keturunan dari perkawinan sedara akan memiliki keragaman genetik yang sangat minim dalam DNA-nya karena DNA-nya turun dari ayah dari ibunya adalah mirip. Kurangnya variasi dalam DNA dapat terdampak buruk bagi kesehatan Anda, termasuk peluang mendapatkan penyakit genetik langka albinisme, fibrosis sistik, hemofilia, dan sebagainya. Efek lain dari perkawinan sedara termasuk meningkatkan integritas pada orang tua dan keturunannya. Cacat lahir seperti asimetri wajah, bibir sumbing, atau kekerdilan tubuh saat dewasa, gangguan jantung, beberapa tipe kanker, berat badan lahir rendah, tingkat pertumbuhan lambat, dan kematian neonatal. Satu studi menemukan bahwa 40% anak hasil hubungan sedara antara dua individu tingkat pertama keluarga inti lahir dengan kelainan autosomal resesif, malformasi fisik bawaan, atau defisit intelektual yang parah. Mewariskan penyakit sama untuk kasus incest. Risiko pasangan membawa gen rusak menjadi sangat tinggi. Setiap keluarga kemungkinan besar memiliki gen penyakit tersendiri atau misalnya diabetes. Dan perkawinan sedara adalah kesempatan bagi dua orang karir dari gen rusak untuk mewarisi dua salinan gen yang rusak kepada anak-anaknya. Pada akhirnya, keturunan mereka dapat memiliki penyakit tersebut. Kurang variasi DNA, sistem tubuh melemah. Anak-anak dari perkawinan sedara memiliki rantai DNA yang tidak variatif dan alel MHC sedikit jumlahnya atau keragamannya. Memiliki alel MHC yang terbatas akan membuat tubuh kesulitan mendeteksi beragam material asing, sehingga individu tersebut akan lebih cepat jauh sakit karena sistem imun tubuhnya tidak dapat bekerja optimal untuk memerangi beragam jenis penyakit. Hasilnya, orang tersebut akan sakit-sakitan. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita semua untuk selalu menjadikan pelajaran di setiap ilmu yang kita dapat. Sekian dari saya, kurang lebihnya kami mohon dimaafkan. Yang benar, datanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau keliru, datanya dari saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.